Bab 1147, Anak Durhaka. Tepat ketika palu itu masih berjarak beberapa meter dari Sander Ye dan Fa Fan tiba-tiba mengangkat tangan kirinya sedikit, lalu melambai ringan ke arahnya. Bang! Zanot Kyong itu langsung terlempar dari tanah dengan palunya. Penerbangan ini berjarak beberapa ribu kaki. Tangannya tidak bisa berhenti gemetar. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan memandang Fa Fan di kejauhan, ekspresinya serius, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Di kejauhan, Fa Fan tidak peduli dengan pertarungan itu. Tangan kanannya di bahu kanan Sander Ye tiba-tiba menekan dengan ringan. Bang! Di tubuh Sander Ye, kekuatan dahsyat yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti air pasang. Melihat aura Sander Ye semakin kuat, wajah Zanot Kyong menjadi gelap dan tatapan tajam muncul di matanya. Dia tiba-tiba naik ke udara dengan palu di tangannya, lalu memukul Sander Ye dan Fa Fan tidak jauh dari situ dengan palu berat lainnya. Ketika dia memukul dengan palu, ruang dan waktu di lapangan tiba-tiba penyok, seperti dasar pot, yang sangat mengejutkan. Di kejauhan, Fa Fan menoleh dan melambaikan lengan bajunya. Bang! Zanot Kyong sekali lagi terpental. Setelah berhenti, Zanot Kyong memandang Fa Fan di kejauhan dengan rasa tidak percaya. Dia tahu bahwa Fa Fan sangat kuat, tetapi sebenarnya dia tidak mengetahui seberapa kuat Fa Fan karena mereka belum pernah bertarung sebelumnya. Dan kali ini bertarung melawannya, dia menemukan bahwa wanita ini jauh lebih kuat dari yang dia kira. Setelah pertempuran Zhen Fei Qiong, Fa Fan tidak terus menyerangnya, tetapi mengalihkan pandangannya dan menatap Sander Ye di depannya. Pada saat ini, 18 jantung hukum tertinggi di tubuh Sander Ye sudah hampir diserap olehnya 90%. Keadaan Sander Ye saat ini juga sudah mencapai keadaan Dewa Kaisar tertinggi. Tidak hanya itu, karena dia sudah menyerap terlalu banyak jantung hukum tertinggi, tanda-tanda aneh yang padat muncul di tubuhnya saat ini. Hukum tertinggi. Saat mengamalkan hukum tertinggi untuk memperoleh kekuatan besar, kamu juga harus mematuhi aturan hukum tertinggi. Sander Ye mengepalkan tangannya. Pada saat ini, dia merasakan ada kekuatan menakutkan yang tak ada habisnya di tubuhnya. Pada saat ini, Wu Someng, Kaisar Doyu dan Wenso tiba-tiba muncul di samping Zanot Kyong. Zanot Kyong menatap Fa Fan di kejauhan dan berkata dengan suara yang serius, wanita ini sangat kuat. Wu Someng melirik Sander Ye, kita tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Setelah mengambil langkah ini, dia langsung kembali ke bentuk aslinya. Tingginya hampir 100 kaki, dengan lengan seperti pilar. Ada bara api di matanya, dan aura yang kuat terus menyapu keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, galaksi mulai mendidih. Wu Someng tiba-tiba meraung, mengepalkan tangannya, lalu memukul Sander Ye dan Fa Fan tidak jauh dari situ. Betapa menakutkannya bagi orang kuat di tingkat puncak Dewa Kaisar tertinggi kalau menyerang dengan seluruh kekuatannya. Saat sepasang tinju jatuh, aura dan tekanan yang menakutkan tiba-tiba menyapu, dan seluruh tanah Sansu diselimuti oleh aura dan tekanan ini. Tak jauh dari situ, Fa Fan bahkan tidak menoleh. Dia hanya mengangkat tangan dan melambai. Bang! Dalam sekejap, Wu Someng langsung terlempar. Melihat pemandangan ini, Zanot Kyong dan yang lainnya dipenuhi rasa tidak percaya. Ekspresi Wenso juga menjadi serius. Awalnya dia mengira kekuatan Zanot Kyong dan yang lainnya hampir sama dengan Fa Fan, tapi kalau dilihat sekarang, jaraknya agak besar. Setelah Wu Someng berhenti, dia juga sedikit terkejut. Dia melirik tinjunya, yang keduanya sudah retak, dan darah mengalir keluar seperti air mancur.
Wuso Meng perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Fa Safan tidak jauh dari sana, dengan sedikit kesungguhan di matanya. Pada saat ini, Zanot Qiong tiba-tiba mendongak dan berkata, "Penguasa asing. Apakah kamu yakin tidak ingin menghentikannya?" Penguasa asing. Penguasa negeri asing. Semula mereka tidak mau bergabung dengan negeri asing. Bagaimanapun, negeri asing dan tanah Sansu selalu menjadi musuh bebuyutan, tetapi mereka tidak punya pilihan, mereka tidak ingin hukum dan tatanan tertinggi muncul kembali. Sekarang mereka semua bos, siapa yang mau menyerah? Suara perang di langit turun, ruang dan waktu tiba-tiba sedikit bergetar di langit. Kemudian, seorang pria paruh baya berjubah abu-abu perlahan keluar. Penguasa asing. Ketika mereka melihat penguasa asing itu, jejak ketakutan muncul di mata Zanot Qiong dan yang lainnya. Negeri asing, tempat ini sangat menakutkan. Kamu harus tahu bahwa bahkan di puncak dinasti Sengsu, mereka tidak mampu menghancurkannya. Setelah penguasa asing muncul, dia melirik ke arah Zanot Qiong dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, "Masalah ini adalah masalah internal dinasti Sengsu dan tidak ada hubungannya dengan negeri asing. Kalian menyelesaikannya terlebih dahulu." Setelah itu, dia menyingkir tanpa ada niat untuk mengambil tindakan. Melihat pemandangan ini, wajah Zanot Qiong dan yang lainnya tiba-tiba menjadi gelap. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti bahwa penguasa asing ini ingin duduk di gunung dan menyaksikan harimau berkelahi, dan kemudian mendapatkan keuntungan. Zanot Qiong dan Wuso Meng saling memandang dan melihat bahwa Sander Ye akan membuat terobosan total di kejauhan. Mereka tidak berbicara tentang etika bela diri, jadi mereka bergegas menuju Fa Safan dan Sander Ye. Tak jauh dari situ, tangan kiri Fa Safan tiba-tiba terulur ke arah Zanot Qiong dan Wuso Meng, lalu menekannya dengan ringan. Bang! Dalam sekejap, Zanot Qiong dan Wuso Meng ditekan di tempatnya. Melihat pemandangan ini, Wenso yang berada tak jauh darinya tiba-tiba memiliki tatapan serius di matanya. Penguasa asing itu melirik Fa Safan, dan senyumannya perlahan menghilang. Kali ini, Fa Safan tiba-tiba melambaikan tangan kirinya dengan ringan. Bang! Bang! Zanot Qiong dan Wuso Meng langsung terpental. Sebelum mereka berdua terkejut, aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Sander Ye, dan Fa Safan juga menarik tangan kanannya. Sander Ye mengepalkan tangannya erat-erat, aura kuat dan menakutkan keluar dari tubuhnya. Melihat pemandangan ini, wajah Wenso tiba-tiba menjadi gelap. Dia tahu bahwa Sander Ye menjadi lebih kuat lagi. Fa Safan menoleh untuk melihat Zanot Qiong dan yang lainnya, lalu berkata sambil tersenyum, "Zanot Qiong, kamu berkolusi dengan dunia asing. Tahukah kamu bahwa leluhurmu Jenderal Qiono Qiong meninggal di tangan alam asing?" Zanot Qiong menatap Fa Safan, "Kalau bukan karena jebakan dinasti Sengsu, bagaimana mungkin leluhur aku mati di tangan negeri asing?" Fa Safan menggelengkan kepalanya, "Kamu salah. Betapa menakjubkan dan berbakatnya leluhurmu. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui konspirasi kaisar sebelumnya dari dinasti Sengsu? Dia mengetahuinya, tetapi dia tetap pergi untuk melawan negeri asing tanpa ragu-ragu." Zanot Qiong mengerutkan kening. Fa Safan menghela nafas dengan suara rendah, "Masalah ini disebabkan oleh kepicikan kaisar dinasti Sengsu, dan aku merasa kasihan pada Jenderal Qiono Qiong. Jadi, demi Jenderal Qiono Qiong, aku tidak akan menghancurkan keluarga Dewa Besi." Zanot Qiong berkata dengan dingin, "Hancurkan keluarga Dewa Besi kami? Fa Safan, kamu sangat sombong. Aku akui bahwa kamu sangat kuat, tapi berapa banyak orang yang bisa kamu lawan tidak peduli seberapa kuat kamu." Fa Safan tersenyum, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Ekspresi Zanot Qiong di kejauhan tiba-tiba berubah drastis.
Semua orang terkejut. Fa Safan menatap Zanot Qiong yang ketakutan di dekatnya, dan terkekeh, apakah menurutmu lawanku adalah kalian? Kamu naif. Saat dia mengatakan itu, dia membuangnya ke samping. Bang! Ribuan kaki jauhnya, ruang dan waktu di sana langsung hancur, Zanot Qiong hanya menyisakan jiwa. Pada saat ini, semua orang di lapangan merasa ngeri. Wenso juga sangat tidak percaya pada saat ini. Sial, dia terlalu meremehkan kekuatan ketua aula ini. Wenso menoleh untuk melihat Kaisar Doyu di sampingnya. Ekspresi Doyu sangat tenang, dengan senyuman tipis di bibirnya, seolah semuanya terkendali. Melihat Kaisar Doyu begitu tenang, Wenso merasa jauh lebih rileks. Di kejauhan, Fa Safan mengabaikan Zanot Qiong dan yang lainnya. Dia berjalan perlahan ke arah Sander Ye, membuka telapak tangannya, dan 4 pecahan emas tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Segel hukum tertinggi. Tidak jauh dari situ, Wu Someng menatap ke-4 pecahan emas dengan ketakutan di matanya. Kalau segel hukum tertinggi dipertemukan kembali, berarti hukum tertinggi dipulihkan, dan mereka yang mengamalkan hukum tertinggi harus mematuhinya. Tetapi saat ini, mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali dan hanya bisa menonton tanpa daya. Sander Ye perlahan membuka matanya, bola matanya berwarna emas, tapi segera meredup dan kembali normal. Fa Safan membuka telapak tangannya, dan 4 pecahan emas melayang di depan Sander Ye. Sander Ye memandang Fa Safan, segel hukum tertinggi. Fa Safan mengangguk, kamu sekarang memiliki kekuatan 18 jantung hukum di tubuhmu, dan kamu dapat memadatkannya kembali sepenuhnya. Sander Ye melirik ke arah Fa Safan, lalu mengambil ke-4 pecahan emas itu, matanya perlahan tertutup. Segera, kekuatan emas melonjak ke telapak tangannya. Saat kekuatan emas mengalir masuk, ke-4 pecahan emas itu mulai bergetar sedikit, dan kemudian benar-benar mulai mengembun. Melihat pemandangan ini, Zanot Qiong dan yang lainnya tidak jauh dari situ tiba-tiba merasa sedikit putus asa. Tepat ketika segel hukum tertinggi hendak dipadatkan seluruhnya, Sander Ye tiba-tiba melihat ke arah Fa Safan di depannya. Dengan kekuatanmu, kamu juga bisa memadatkan segel hukum tertinggi, kan? Fa Safan mengangguk, Sander Ye sedikit bingung, lalu kenapa kamu suruh aku lakukan? Fa Safan tersenyum dan berkata, apakah kamu masih ingat apa yang kamu katakan kepadaku hari itu? Sander Ye sedikit mengernyit, apa yang kukatakan? Fa Safan tersenyum dan berkata, kamu mengatakan bahwa tatanan kamu harus diawasi oleh seseorang. Kalau tidak ada yang mengawasi, hukum dan tatanan kamu akan menjadi kerugian terbesar. Inti dari hukum tertinggi bukan untuk semua makhluk hidup, tetapi untuk keinginan pribadi. Hukum semacam ini seharusnya tidak ada. Setelah kamu memadatkan segel hukum ini, kamu dapat mengganti hukum tertinggi dengan hukum Guanxuan kamu, dan kemudian menyebarkan hukum Guanxuan ke seluruh alam semesta. Sander Ye menatap Fa Safan, apakah ini tujuanmu? Fa Safan menggelengkan kepalanya, itu hanya salah satunya. Sander Ye sedikit mengernyit. Fa Safan tersenyum dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir, cepat padatkan. Konsentrasikan segel ini dan biarkan hukum Guanxuan kamu menggantikan hukum tertinggi, dan kamu akan dapat mencapai pencerahan dan menjadi abadi. Sander Ye melirik Fa Safan, dia mengerahkan sedikit kekuatan di tangan kanannya. Dalam sekejap, segel hukum tertinggi berhasil dipadatkan, kekuatan misterius tiba-tiba muncul dari langit dan bumi. Saat ini, semua ahli tanah Sansu yang sudah mengamalkan hukum tertinggi merasakan kekuatan ini. Hukum tertinggi. Tidak jauh dari situ, Zanot Qiong dan yang lainnya diliputi keputusasaan saat ini karena mereka juga merasakan hukum tersebut,
Sander Ye bisa langsung menekannya dengan memegang segel hukum tertinggi ini. Saat ini, Fa Safan tiba-tiba berkata, "Ganti hukum." Sander Ye memandang Fa Safan, "Revisi." Fa Safan mengangguk. Mata Sander Ye perlahan tertutup, dan dia mulai mencoba mengubah hukum, tetapi ketika dia mengubah hukum pertama, segel hukum tertinggi di tangannya tiba-tiba bergetar, dan kemudian tekanan yang menakutkan tiba-tiba menekan dari dalam galaksi. Anak durhaka. Raungan tiba-tiba datang dari kedalaman langit, dan kemudian tekanan mengerikan datang dari galaksi seperti air pasang. Tekanan ini bahkan lebih kuat dari aura di tubuh Fa Safan. Seluruh tanah Sansu mendidih. Bersambung.